Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jumlahnya ada berapa orang? Untuk jumlahnya kita ada 23 mahasiswa, Pak. Tetapi yang ikut dari awal tuh hanya 22. 22. Oke. 22. Jadi yang belum hadir ada 2 orang. Dua orang belum hadir, benarkah? Yang belum hadir ada 3. 3 orang. Boleh dihubungin dulu sebelum saya memulainya? Baik, Pak. Belum, Pak. Sudah. Apa ujian KTE-nya? Kapan ujian KTI-nya? Mungkin kalau misalnya saya lebih suka kalau misalnya memberikan materi, semuanya di-on-kan kameranya. Jadi kalau misalnya kita ada kendala dari daring, saya bisa mengontrol siapa teman-teman yang memang hadir dalam Zoom ini. Jadi silakan di-on-kan kameranya sebelum saya memulai. Apakah suara saya terdengar? Sepertinya belum ada yang on-kan kamera. Belum, Pak. Silakan di-on-kan kameranya semua. Saya lebih suka interaksi 2 arah. Yang lain, silakan. Kita mau belajar pagi-pagi, biar tambah semangat. Kalau misalnya kita nggak sadar, kita belajar, nanti susah nanti masuk ilmunya. Baru 2 orang. Silakan, saya tunggu lagi 1 menit sebelum dimulai. Di-on-kan kameranya. Yang lain. Kampusnya di mana ya? Di mana kampusnya? Di Depok atau di mana? Cek suara saya terdengar. Kalau misalnya saya nggak ada yang nyaut, berarti saya belum bisa memulai nih, belum ada yang siap. Iya, Pak. Suaranya terdengar. Kampusnya berada di Depok. Jadi silakan di... Ini semuanya hadir kah? Apa numpang nama aja 20 orang? Jadi takutnya mubazir kalau misalnya saya berikan materi, tapi nggak ada yang hadir. Nanti saya nggak enak sama Pak Heri. Karena saya kebetulan di manajer keperawatan, jadi saya sangat menekankan pada disiplin terlebih dahulu. Belajar manajemen keperawatan harus bisa manajemen diri dulu. Manajemen diri dimulai dengan disiplin. Kalau misalnya teman-teman nggak disiplin, saya juga kurang serak dalam memberikan materi. Jadi saya juga dulu adik kelasnya Pak Heri di UI. Saat ini saya juga bekerja di Bali sebagai manajer keperawatan. Selain itu juga saya mengajar juga di sebuah kampus di Bogor. Jadi teman-teman kalau misalnya di Depok nggak terlalu jauh dari kampus saya di Bogor. Jadi teman-teman silakan bersiap. Sudah siap semuanya? Sudah? Pak. Ya, Pak. Sudah baca soal-soal manajemennya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari soal manajemen itu sebelum saya mulai? Belum ada yang baca?
soal manajemen lumayan bisa membantu poin teman-teman di hukum. Saya minta komunikasi dua arah. Yang pertama dari soal nomor 1. Kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan soal yang kemarin, saya berikan soal sekarang. Seorang perawat primer di ruang perawat internal mendelegasikan beberapa tugas kepada perawat pelaksana sesuai kemampuan masing-masing dan rasio yang sesuai. Perawat primer telah menjelaskan dengan detail mengenai tugas yang didelegasikan. Kira-kira apa tanggung jawab utama perawat tersebut setelah mendelegasikan tugas? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Mohon izin menjawab, Pak. Yang Ya, A. silakan. Yang A. Melakukan tindak lanjut kepada setiap anggota staf mengenai kinerja dan hasil kerjanya. Ada pendapat lain? Jadi memang kalau misalnya berbicara tentang delegasi, kalau teman-teman mendelegasikan atau mempercayakan tugas kepada orang lain, teman-teman harus bisa memastikan bagaimana kinerja dari orang yang delegasikan, terus hasilnya seperti apa. Nah, ini jawab yang tepat memang di A. Soal ini biasanya muncul memang, ya satu soal pasti muncul di UKOM tentang pendelegasian, tapi dengan berbagai macam bentuk. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu kata kuncinya bahwa ketika kita memberikan delegasi, kita harus tahu kerjanya udah beres belum, hasilnya seperti apa, baik apa tidak, waktunya sesuai enggak. Itu prinsip dari delegasi. Ini 4 kegiatan yang dalam melakukan delegasi wewenang. Nah, ini harus memilih orang yang tepat dalam diberikan tugas sesuai dengan wewenangnya juga. Nah, tentu tujuan adalah untuk mencapai tujuan. Ya, minimal dia bisa hadir dalam rapat, dia bisa memberikan informasi dari hasil rapatnya, dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada di rapat tersebut. Nah, jadi ketika teman-teman memberikan delegasi, ya kita harus ngecek juga. Dia harus sudah merasa nggak itu kewajibannya, dia bertanggung jawab nggak orangnya. Nah, seperti itu prinsip dari delegasi. Nah, setelah itu dia harus dievaluasi hasilnya seperti apa yang telah dicapai, sesuai nggak sama yang diperintahkan oleh atasan. Jadi kalau misalnya berbicara dengan delegasi, kita harus berbicara tentang hasil dari tugas-tugas yang didelegasikan. Ada pertanyaan dari konsep delegasi ini? Karena ini biasanya sering sekali muncul di UKOM. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjut ke soal nomor 2 yang memang paling sering sekali dan sudah dipastikan akan muncul di UKOM. Teman-teman, kira-kira jawabnya apa dari gaya kepemimpinan ini? Jawabnya apa? Demokratis. Demokratis kan, Pak. Di mana demokratisnya? Teman-teman tahu demokratis dari mana? Karena dia memberikan penjelasan mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan baiknya. Nah, kalau demokratis gimana? Kalau demokratis Demokratis tidak otoriter.
otoriter dan Tidak otoriter. Tapi ini iya, kata kunci yang di sini adalah dia memberikan penjelasan. Jadi atasnya langsung memberikan penjelasan. Kamu harus gini. Nah, tujuannya biar gini. Nah, cara kamu lakukan ini. Nah, hasil yang harus kamu capai adalah ini. Nah, itu kira-kira apa? Apa benar demokratis? Ini iya, pasti muncul. Yakin demokratis. Saya kasih bayangan. Kalau demokratis itu, demokrasi seperti di negara kita, seorang pemimpin yang demokratis pasti dia bertanya, menurut kamu bagaimana? Yang bagus seperti apa ya hasil yang kita capai? Nah, caranya gimana? Nah, itu dia bertanya kepada bawahannya. Tapi kalau misalnya soal ini, kata kuncinya adalah dia memberikan penjelasan. Tujuannya apa, hasilnya apa, dikte dia. Kamu harus melakukan ini, tujuannya ini, hasilnya ini. Nah, berarti jawab yang tepat apa? Dari soal ini. situasional. Situasional enggak. Dia dalam satu situasi aja ini. Pemimpin perawat memberikan tugas kepada stafnya dan dia mendikte. Tujuannya ini, caranya ini. Hasilnya kamu harus gini loh. Nggak boleh loh yang hasilnya yang lain. Caranya ini loh. Gitu. Kira apa? Situasional bukan. Birokratis bukan, Pak? Birokratis enggak. Dia nggak berbicara. Kalau birokratis dia berbicara tentang SOP. Oh, berdasarkan SOP perawatan luka, harusnya kamu melakukan seperti langkah ini. Jadi birokratis itu dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia saklek dengan SOP. Dengan panduan seperti itu. Kalau situasional, ya dia kalau misalnya anak buahnya ada yang malas, dia lebih otoriter, dia kalau misalnya anak buahnya pinter, dia lebih demokratis, dia tanyakan kepada nama itu situasional, dia nggak terlalu saklek gitu. Tapi kalau pernyataan di soal ini dia terlihat lebih tegas. Tujuannya ini, hasilnya ini nih. Jadi yang tepat adalah License saya apa sih? kalau lesis fair itu dia nggak peduli, dia kalau lesis fair itu seorang pemimpin dia ngasih tugas saja, dia nggak nyuruh caranya gimana, dia nggak mau tahu hasil seperti apa, ya terserah kamu ngapain aja terserah dah gitu. Jadi nggak ada kontrol. Lesis fair dia dibebaskan, nggak ada hasil yang harus dicapai, nggak ada tujuan yang harus dicapai, itu lesis fair itu dibebaskan ke bawahnya semua tugasnya. Jadi lesis fair di sini nggak cocok. Jadi yang tepat adalah Autokratis. otoritaris. Benar, ini otoriter dia. Karena dia di sini dia menekankan melakukan luka serta memberikan penjelasan mengenai tujuannya ini nih, hasil yang kamu capai harus ini nih dengan baik. Nah, itu dia otoriter. Tapi katanya dia ini lebih halus karena dia dengan tujuan hasilnya ini, gitu. Dia lebih halus penggunaannya. Tapi dia termasuk dengan otoriter. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman berkenan, teman-teman bisa mencatat kalau laissez faire ini dia membebaskan ke bawahnya, nggak ada kontrol sama sekali dari atasannya. Terserah dah kamu ngelakuin apa aja, terserah kamu gitu. Sangat bebas. Kalau demokratis dia selalu bertanya, nah menurut teman-teman apa yang bagus? Menurut si A apa yang bagus? Dia langsung selalu komunikasi dua arah. Kalau demokratis dia nanti dia memilih kalau misalnya ada pendapat yang berbeda. Pendapat A ini, pendapat B ini nanti di voting sama dia. Yang mana nih yang paling banyak suaranya itu yang dipakai, itu demokratis. Kalau otoriter itu jelas. Dia harus tujuannya ini, caranya ini, hasilnya ini. Nah, itu dia harus saklek seperti itu. Situasional juga kadang-kadang dia otoriter, kadang-kadang dia laissez faire, kadang-kadang dia demokratis sesuai dengan kondisi dari bawahannya. Kalau birokratis dia saklek pada aturan. Ini tolong dipelajari dengan baik karena di perkiraan saya dari tahun 2020 saya membimbing uji kompetensi. 2018 saya mulai membimbing kompetensi. Ini soalnya situasi selalu akan muncul tentang gaya kepemimpinan. Tolong dipelajari dan dibedakan dari 5 ini. Ada pertanyaan? Dari 5 ini? Belum ada, Pak. Oke, nanti silakan. Nanti ada soal lagi yang lain tentang gaya kepemimpinan. Nah, yang ini tentang karakteristik dari model keperawatan. Silakan dibaca dulu.
Jawabannya, seorang perawat sedang menghadiri pertemuan orientasi sebuah lembaga tentang model praktik keperawatan yang dilaksanakan di fasilitas tersebut. Perawat tersebut mendapatkan penjelasan bahwa praktik keperawatan yang digunakan adalah model keperawatan tim. Jadi kata kunci dari soal ini, teman-teman harus, setiap ada soal itu teman-teman harus lihat kata kuncinya apa. Itu kata kuncinya adalah model keperawatan tim. Kalau model keperawatan tim itu, teman-teman sudah pernah praktek ke rumah sakit sebelumnya? Sudah. Ada kepala ruangan, ada kepala tim, di bawahnya ada stafnya. Jadi jawabnya apa? Teman-teman bisa dengan baik belajar manajemen. Manajemen itu lumbung suara yang cukup bagus untuk menunjang nilai UKOM dan sangat gampang sekali. Karena soalnya itu aja. Ada yang bisa? Yang tepat apa? B bukan, Pak. Benar, yang tepat adalah B. Jadi kalau misalnya berbicara tentang keperawatan tim, pasti ada kepala ruangan, di bawahnya ada kepala tim, di bawahnya ada staf pelaksana. Jadi staf pelaksana ini dipimpin oleh seorang kepala tim dalam memberikan asuhan kepada pasien. Jawab yang tepat adalah B. Ada pendapat lain atau ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, saya lanjut ke nomor 4. Nah, ya ini prinsip etik. Prinsip etik ini ada absennya kah, teman-teman? Silakan dari nomor 1 dibacakan soalnya. Nomor urut 1. Tolong dibacakan soalnya dan dikasih jawaban. Atau saya tunjuk. Saya tunjuk ya. Nur Hayati, silakan baca. Komite Etik Keperawatan sedang melakukan pengarahan di sebuah ruang perawatan rumah sakit. Komite Etik sedang menjelaskan mengenai hak-hak klien. Salah satu contoh pemenuhan hak-hak klien adalah tidak diperbolehkan mengambil gambar klien tanpa adanya persetujuan informed consent. Apakah prinsip etik yang diterapkan dalam contoh tersebut? Jawabannya? Jawabannya autonomi, Pak. Ada pendapat lain? Kenapa otonomi, Nur Hayati? Karena autonomi itu menghormati hak pasien, Pak. Benar. Kata kunci di zona ini adalah informed consent. Jadi kalau misalnya ada persetujuan informed consent, berarti dia menghargai hak pasien, autonomi pasien untuk menentukan boleh nggak dia diganti gambarnya. Hati-hati dengan confidentiality, itu kerahasiaan. Kalau misalnya nggak ada kata tanpa adanya persetujuan informed consent, jawabnya yang tepat adalah konfidensial atau kerahasiaan. Tidak mengambil gambar, tidak memfoto rekam medis, itu kerahasiaan data pasien, juga masuk ke konfidensial. Jadi hati-hati membedakan antara confident, beneficent, autonomi, veracity, dan justice. Ini jawaban yang tepat adalah autonomi yang soal di ini. Selanjutnya nomor 5, Sabrina, silakan dibaca. Baik, Pak. Seorang Ini perawat strategi manajer penyelesaian konflik. Seorang perawat manajer 1 minggu lalu mendapat tugas untuk mengurus di ruang anak.
Berkaitan dengan pemindahan itu, perawat tersebut mengalami konflik dengan bawahannya. Strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di atas? Namanya Kompromi bukan, Pak. kenapa dia kompromi? Dia sebagai mengurus ruangan loh, dia sebagai kepala ruangan loh nantinya itu. Dia punya wewenang dan dia punya kemampuan yang lebih tinggi daripada bawahannya. Tapi bawahannya punya pengalaman yang lebih jauh daripada dia. Perawat yang manajer ini, dia punya wewenang, dia punya otoritas nih buat ngatur ruang itu, tapi dia pengalamannya kurang. Sedangkan perawat yang di ruangan itu, dia sudah punya pengalaman yang lebih, karena dia sudah lama di ruangan itu. Jadi strategi yang tepat apa kalau gitu? Yang satu punya otoritas, yang satu punya kemampuan pengalaman, ini sama-sama punya daya jual, sama-sama punya daya ungkit. Yang tepat apa kira-kira? Kolaborasi. Kolaborasi, benar. Kolaborasi. Nah, teman-teman harus berpikir, oh dia ditugaskan untuk mengurus di ruangan anak, berarti dia sebagai kepala ruangan, ada kepala tim, tapi yang dia punya otoritas. Tetapi bawahannya di sana, dia punya pengalaman yang lebih lama di sana. Jadi paling tepat adalah kita harus berkolaborasi dalam hal ini. Kalau misalnya kompromi, ya beda kalau misalnya dia ditempatkan sebagai staf. Dan di sana, dipindah sebagai staf di ruang anak ini, dan ada senior-seniornya yang mungkin bisa kompromi karena dia pengalamannya nggak ada, terus dia nggak punya otoritas sebagai kepala ruangan, ya bisa dia kompromi dikit lah kalau misalnya senior-seniornya nakal seperti itu. Kalau misalnya dia punya kemampuan, dia sebagai kepala ruangan, temannya sebagai pengalaman yang lama, ya bisa dikolaborasikan untuk mencapai tujuan bersama di ruangan itu. Yospiana bisa. Oh, ini saya jelaskan dulu. Ini kata kunci dari strategi konflik. Ini soal yang paling sering muncul dan pasti muncul di hukum, tapi dengan variasi yang berbeda-beda. Teman-teman harus bisa membedakan antara kompromi, kompetisi, akomodasi, smoothing, menghindar, kolaborasi. Kalau berkenan, teman-teman bisa catat ini. Nanti buat modal dari, atau di foto juga bisa, kalau misalnya teman-teman berkenan. Nanti ada soal lagi di belakang dan bisa kita selesaikan bersama. Yospiana bisa membaca soal selanjutnya. Iya, baik, Pak. Seorang kepala ruangan di sebuah rumah sakit mempunyai penilaian kinerja yang akurat, sehingga menjamin setiap perawatnya akan memperoleh kesempatan berada pada posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing perawat. Apakah manfaat dari penilaian kinerja kerja dalam suatu organisasi? Jawabannya, kalau dari saya, Pak, itu untuk peningkatan prestasi kerja. Peningkatan prestasi kerja. Ada punya tempat yang ada punya pendapat yang lain? Jawabnya saya setuju sama Yustiana. Karena kenapa? Di sini dia menjamin setiap perawatnya akan memperoleh kesempatan pada posisi pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kalau misalnya orang sudah ditempatkan dengan bidangnya, dengan keahliannya, dengan motivasinya dia kerja di mana, dia pasti akan meningkatkan prestasi kerjanya. Kinerjanya pasti akan semakin baik. Dan ketika prestasi kerjanya semakin baik, pelayanannya baik, ya itu akan otomatis disusul dengan kompensasi, promosi, pasti juga ada sedikit jenjang karir yang lebih baik ke depannya. Jadi memang penilaian kinerja juga selain kita gunakan untuk evaluasi, itu juga kita gunakan untuk meningkatkan prestasi kerja.
Ini pernah muncul, tapi jarang sih soalnya. Bisa dibaca-baca lagi kalau misalnya ada yang bingung. Selanjutnya Dewi Ita, silakan. Baik, Pak. Bentar ya, Cak. Seorang kepala ruangan melihat langsung bahwa proses timbang terima berjalan tidak efektif dan berdampak pada kinerja anggota perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Apa tindakan yang tepat untuk dilaksanakan oleh kepala ruangan? Yang menyerupai makhluk Allah itu nanti di akhirat disuruh untuk menghidupkan Apa ini? apa ya? Karena sebagai manusia kita harus Jawabnya apa? Jadi jawabannya menciptakan sesuatu seperti yang seperti aku lakukan. Itu. Ini masalahnya ada di tindakan keperawatnya, asuhan keperawatannya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kepala ruangannya dia harus turun langsung nih melihat asuhan keperawatan yang diberikan. Kalaupun misalnya Rohani tahu seni kaligrafi Ini suara apa ya? Maaf Pak, saya di tempat kerja. Oh, Itu kerja, ada yang menyerupai kerja di perawat di rumah sakit. Ini Pak, apa? Bukan. Oh, ya. Oke. Boleh di-mute, boleh. Nah, jadi jawab yang dari Dewi Intan tadi apa? Jadi menurut saya jawabannya itu kan bentuk lain ya, maksudnya isinya tuh ini Pak, niatnya membuat kok mensupervisi jalannya timbang terima setiap shift dinas. Yang lain punya pendapat, teman-teman yang lain silakan. Ini masalahnya di asuhan keperawatannya, bukan di operannya. Bukan, tidak. Dampaknya yang paling, kalau misalnya ada masalah seperti ini, teman-teman harus bisa memprioritaskan yang fokusnya yang mana harus diselesaikan dulu. Kalau misalnya seperti ini, yang harus diselesaikan dulu adalah asuhan keperawatannya kepada pasien ini. Karena dia salah memberikan operan, terus asuhan keperawatannya jadi jelek, ya dia harus melakukan supervisi terhadap tindakan yang dilakukan keperawatan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah B, bukan Pak. D bukan. lebih ke B. Karena timbang terima sebenarnya dia bergantung dari asuhan keperawatan yang diberikan. Jadi kalau misalnya kepala ruangan itu dia mensupervisi, memberikan pengarahan saat dia melakukan tindakan yang mana kurang, nah ini otomatis nanti akan dioperkan ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, nomor 8, silakan Mega Mustika. Iya Pak, baik. Nomor 8, seorang lulusan nurse baru 3 bulan bekerja di sebuah RS swasta. Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digelutinya. Namun secara kompetensi ia masih tergolong kurang terampil dan kurang kecakapannya. Ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang harus dilaksanakan. Apa yang dilakukan manajer terhadap perawatan tersebut? Jawabannya sebentar, Pak. Jawabnya apa? Gampang ini. Ini bahasa Indonesia soalnya. Yang ini bukan, Pak. Yang B.
apa? Yang D bukan Pak, bimbingan. Benar. Jawabannya adalah yang D. Kalau misalnya yang ini saya nggak perlu jelasin lagi, teman-teman bisa baca lagi nanti. Nomor 9, Raden Arya Putra, silahkan. Yang paling ganteng. Kepala Ruang ICU sedang merencanakan pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan. Untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan staf yang berada di ICU tersebut, apakah fungsi manajemen perawatan yang sedang perencanaan bukan yang D, yang C. Perencanaan, kok bisa perencanaan? Bentar kan orang ini. Masalahnya apa? Lebih ke tenaga masalahnya. Pengawasan apa yang D ya, Kak? Bukan. Ada yang lain? Teman-teman yang lain bisa bantu? Teman-teman yang lain bisa bantu? Pengaturan staf bukan Pak. Tapi apa pengarahan? Pengaturan staf. Benar. Pengaturan staf atau staffing. Karena dia di staffing itu 5 fungsi manajemen. Teman-teman pernah dengar 5 fungsi manajemen? Ada yang pernah dengar? 5 fungsi manajemen. Pernah dengar? Kuncinya itu. Apa saja? Lupa, Pak. Oh, lupa. Kuncinya ini aja. Ini pasti muncul karena ini fungsi manajemen. Apalagi kita ujiannya manajemen. Ini dia 5 fungsi manajemen yang teman-teman harus. Di perencanaan itu ada visi misi, tujuan yang ingin dicapai di sini diatur semua. Di organizing ini struktur organisasi, rantai komando, siapa yang melakukan apa, siapa yang melakukan ini diatur di organizing ini, pengorganisasian ini. Dan di pengaturan staff ini ada staffing. Ini dia merencanakan tenaganya ada berapa, ditempatkan di mana, kompetensi yang diperlukan apa. Ini di staffing. Terus di actuating ini, supervisi ini masuk di actuating. Supervisi, memberikan motivasi kepada staf, memberikan penjelasan, memberikan pengarahan, itu masuk di actuating. Kalau sudah diarahkan, dia akan nilai, dievaluasi, ini penilaian kinerja, pengawasan, itu ada di controlling. Ada yang kurang, kembali lagi ke perencanaan. Ini siklus ini wajib kita ketahui jika berbicara tentang manajemen. Seorang manajer itu berkebetulan cuma yang 5 ini aja urutannya. Di planning ini juga ada organizing, ada staffing, ada actuating, ada controlling juga. Sama juga di staffing ini, ada perencanaan juga, ada organizing juga, ada staffing juga dalam staffing. Jadi di dalam 5 fungsi ini masing-masingnya di dalamnya juga terkandung ada perencanaan juga, organizing juga, 5 ini juga. Pada kunci dari manajemen ya ini, kalau teman-teman bisa pahami ini, saya yakin teman-teman bisa dapat nilai maksimal di UKOM. Nah, nomor 10, nah ini saya pastikan ini akan muncul di UKOM. Saya minta tolong Sefira Amelia untuk membaca soal ini. Iya, Pak. Seorang kepala ruangan di ruang bedah melakukan evaluasi terhadap pengendalian infeksi. Kepala ruangan melakukan observasi terhadap perawat tentang kepatuhan perawat pelaksana dalam mencuci tangan dan hasilnya kurang baik. Kepala ruangan telah melakukan beberapa tindakan mengenai ketidakpatuhan ini. Salah satunya melakukan supervisi secara rutin dan melakukan seminar mengenai cuci tangan pada perawat. Apakah tahap perubahan yang sedang dilakukan di ruangan tersebut? Apa yang dilakukan? Pernah dengar tahap perubahan dari Kurt Lewin?
Pernah? Belum, Ini Pak. dia, saya kasih dulu materinya sebelum teman-teman menjawab. Jadi ada 3 fase dalam perubahan menurut Kurt Lewin ini, dan ini yang dijadikan dasar dari seorang manajer dalam bekerja ketika memberikan aturan kepada bawahnya. Dasarnya adalah ini untuk berubah. Unfreezing. Unfreezing itu maksudnya adalah bagaimana seorang manajer itu mendorong bahwa perubahan itu sangat penting untuk stafnya. Jadi dia mendorong biar staf itu sadar, aware terhadap perubahan. Oh, ini penting nih, ternyata kita harus berubah nih. Kalau sudah muncul keinginan untuk berubah bahwa itu merupakan penting untuk berubah, dia akan melakukan tindakan-tindakan seperti dia edukasi, dia sosialisasi, dia buat poster, dia buat ini, buat itu udah berpindah ke moving. Moving ini adalah tindakan yang dia lakukan untuk berubah. Dia harus melakukan perubahan, dia mencuci tangan dengan baik, dia sosialisasi, dia buat poster. Nah, setelah semua terbiasa dengan perubahan itu, maka tahapan selanjutnya adalah kita harus bekukan perubahan itu, refreezing, bekukan kembali bahwa perubahan yang baik itu, teman-teman yang sudah rajin cuci tangan itu biar dia tetap dijadikan budaya, sehingga dia terus-terusan bisa melakukan cuci tangan dengan baik, di refreezing, dibekukan. Jadi tahapnya adalah menyadarkan bahwa perubahan itu penting, melakukan perubahan, dan membuat perubahan itu menjadi budaya, menjadi sebuah kebiasaan, itu revisi. Jadi jawaban yang tepat dari nomor 10 ini adalah apa? Yang E ya Pak, unfreezing. Kenapa bisa unfreezing? Dari soal ini kata kuncinya adalah kepala ruangan telah melakukan beberapa tindakan. Dia sudah melakukan beberapa tindakan. B kali ya, Pak. Yang apa? Yang B yang apa? Moving, tahap moving, perubahan. Ya. Yang memungkinkan di sini ketika dia sudah melakukan tindakan adalah antara moving dan unfreezing. Tetapi kalau melihat dari sini, nggak ada kata kunci bahwa kepala ruangan akan memastikan itu menjadi sebuah budaya di ruangan itu. Nggak ada kata kunci seperti itu. Kalau misalnya ada kata kunci seperti itu, kemungkinan jawabnya adalah unfreezing. Tetapi kalau dia hanya sebatas dia sudah melakukan tindakan, maka yang lebih tepat adalah yang moving. Jadi soal ini bisa jawabnya bisa B, bisa E, tergantung dari kata kunci dari teman-teman bisa ambil dari soal ini. Yang penting teman-teman tahu konsepnya ini. Kalau konsep 3 ini sudah dipegang, teman-teman akan gampang jika ada soal yang sama lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum Oke. ada, Pak. Kita lanjut. Nah, silakan saya minta tolong Dewi Febriani untuk membaca soal ini. Baik, Pak. Silakan. Seorang kepala ruang perawatan bedah menjalankan supervisi mengenal pendokumentasian asuhan keperawatan kepada semua perawat pelaksana yang bertugas. Saat survei didapatkan perawat hanya menuliskan masalah keperawatan yang dialami pasien tanpa menuliskan diagnosa keperawatan. Apa langkah yang harus dilakukan kepala ruangan tersebut? Yang A. Menjelaskan mengenal pendokumentasian, mengenal secara lisan dengan bahasa yang lembut dan tegas, membuat perencanaan kembali tentang kebutuhan SDM, mendokumentasikan semua kejadian saat supervisi, membuat analisa situasi. Jawabannya itu saat tanpa menuliskan diagnosa, menjelaskan mengkurusan bahasa, membuat jawabannya yang D bukan. Yang D, mendokumentasikan semua kejadian saat supervisi.
Ada pendapat lain? Ini dia sudah melakukan supervisi. Bapak, Supervisi, jawaban silakan. menjelaskan mengenai pendokumentasian sesuai standar asuhan keperawatan. Benar. Itu yang paling tepat. Jadi ketika melakukan supervisi nggak hanya melihat, oh ini salah, sudah dokumentasikan, ini salah nih. Tapi supervisi adalah kegiatan memberikan penjelasan, pengarahan. Yang sesuai sana seperti apa. Dan itu yang harus dilakukan oleh kepala ruangan. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 12, saya minta tolong Kak Astri Dwi Puspita. Iya, Pak. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat. Hasil pengkajian didapatkan nyeri pada kedua lutut kakinya. Klien tersebut mengalami disorientasi dan gelisah. Riwayat sebelum masuk rumah sakit pernah jatuh dari tempat tidur. Bagaimanakah upaya perawat untuk menghindari resiko jatuh pada klien tersebut? Ini Pak, yang D selalu memasang penghalang atau pengaman tempat tidur. Yang lain? Kalau misalnya pasien risiko jatuh masuk rumah sakit, ya pasti akan dipasang oleh penghalang atau pengaman tempat tidur. Tapi yang jadi masalah, yang sering muncul masalah adalah ketika dia ingin melakukan sesuatu, ingin minum, ingin ke kamar mandi, itu yang paling sering yang harus kita upayakan untuk cegah. Pergerakan-pergerakan itu yang lebih berprioritas yang kita cegah. Jadi jawaban yang tepat adalah itu yang perlu kita, yang B. Masa dia, kalau misalnya dia nggak pakai kateter, masa terus di tempat tidur? Yang A ya, Pak? Bukan, Apa? Masa yang A? Kenapa yang A? Benar sebenarnya yang A. Karena apa? Ini pasiennya disorientasi dan gelisah. Kemungkinan besar dia akan minta turun, minta kemana-mana karena dia disorientasi. Ini saya di mana? Saya ngapain di sini? Dia gelisah. Kadang-kadang dia ingin turun, keluarganya disuruh bantu. Nah, ketika ada seperti ini, teman-teman harus benar-benar KIE kepada pasien. Ketika ingin kemana, ingin turun, ingin ngapain, dia harus memanggil perawatnya biar bisa didampingi. Dan nanti pasiennya bisa tergelincir di kamar mandi dan dia berisiko jatuh. Jadi yang jawab yang tepat di sini adalah yang A. Kalau misalnya penghalang tempat tidur ini wajib, ini semua pasien tuh harus benar-benar dipasang, biarpun dia nggak risiko jatuh, dia juga harus dipasang. Nah, ini ada lagi nih. Saya minta tolong Sevira Amelia. Seorang perawat primer bertanggung jawab pada pasien di ruang rawat. Salah satu klien yang dirawat mengalami penurunan status gizi drastis. Intervensi telah dilaksanakan sesuai rencana, namun belum menunjukkan perubahan. Kemudian perawat tersebut merencanakan untuk mendiskusikan kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Apakah kegiatan yang direncanakan pada kasus tersebut? Apa jawabannya? Bentar, Pak. Jawabannya kira-kira apa? Hah? Bentar, Pak.
Em, Kalau yang B benar nggak ya Pak? Pendelegasian. Masalah di sini kan dia kliennya mengalami penurunan status gizi yang drastis. Dia sudah melaksanakan intervensi yang telah direncanakan, namun belum ada perubahan. Nah, dia rencana untuk mendiskusikan kasusnya yang paling tepat dengan tim kesehatan yang lainnya. Kalau teman-teman pernah mendengar ronde keperawatan nggak? Ada yang pernah dengar ronde keperawatan? Ronde keperawatan itu adalah ketika ada kasus-kasus sulit seperti ini, kita akan berkolaborasi dengan tim dokter, ahli gizi, dengan fisioterapi, dengan farmasi. Jadi kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk merencanakan kira-kira kenapa sih pasien yang ada perubahan. Saya sudah melakukan intervensi, saya sudah laksanakan sesuai rencana, tapi belum ada perubahan ya. Di sana tempatnya kita langsung ke pasien, rame-rame, tentang dengan tim kesehatan lain, kita diskusi di sana, kita minta saran juga sama keluarga dan pasiennya. Itu namanya ronde keperawatan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Ini yang paling tepat jawabnya adalah yang E, yang ronde keperawatan. Kalau discharge planning, teman-teman pernah dengar discharge planning? Kalau discharge planning itu ketika pasien mau pulang, pasti dia seperti resume keperawatan. Rencananya dia setelah ini kontrolnya kapan nih? Dia ngapain aja di rumah? Apa yang di obat yang harus diminum di rumah apa aja? Nah, di sana kita buatkan discharge planning ketika dia mau pulang. Planning ke depannya seperti apa ketika dia sudah tidak dirawat di rumah sakit. Itu discharge planning. Kalau timang terima biasa operan. Kalau pendelegasian, kalau misalnya dia seperti ini yang nggak bisa kita delegasikan, ya kita harus kolaborasi, selesaikan bersama-sama melalui ronde perawatan. Jelas? Iya, Pak. Saya minta tolong ke Debbie Febriani untuk membaca soal nomor 14. Nah, ini fungsi manajemen lagi nih. Gampang nih sepertinya, kalau misalnya sudah tahu. Silakan. Seorang kepala bidang keperawatan sedang menyusun kebutuhan tenaga perawat yang ada di rumah sakit. Dari hasil analisa, kebutuhan tenaga akan banyak memerlukan perawat baru dikarenakan banyak yang sudah mendekati pensiun. Apa fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan pada kasus tersebut? Jawabannya perencanaan, Pak. Perencanaan, benar perencanaan. Coba baca lagi. Jawabnya apa?
perencanaan, Pak. Seorang kepala bidang keuangan sedang menyusun kebutuhan tenaga perawat. Dari hasil riset kebutuhan akan banyak memerlukan perawat baru karena banyak yang sudah mendekati pensiun. Yang pendapat lain apa? Pengendalian bukan Pak? Pengendalian. Ini bukan pengendalian, itu lebih controlling, pengawasan lebih ke hasil kinerjanya, bukan ke pengaturan stafnya. Jadi di sini yang paling tepat teman-teman bisa menjadi kata kunci adalah kebutuhan tenaga perawat, itu lebih jauhnya ke pengaturan staf. Kalau perencanaan itu dia lebih ke mempersiapkan SOP, visi misi, tujuan rumah sakit, mutu rumah sakit, mutu ruangan, tujuan ruangan, visi misi ruangan. Itu lebih bicara ke perencanaan. Tapi kalau misalnya pengaturan staf itu dia dari yang mengatur jumlahnya, kompetensi apa yang diperlukan, itu di pengaturan staf. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang pengaturan staf. Ini tolong dibedakan lagi dan dibaca lagi fungsi manajemennya. Yang nomor 15. Saya minta tolong Salsabila Az-Zahra untuk membaca. Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan, termasuk metode asuhan. Saat ini, kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan, sebagian tugas didelegasikan kepada staf perawat di bawahnya. Apa aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? Jawabannya? Sebentar, Pak. Yang D bukan, Pak. Memastikan pemberian tugas pada staf yang berkompeten. Benar, D. Dia harus memastikan bahwa tugas itu harus diberikan kepada staf yang kompeten. Jadi ini lebih ke soal struktur kalimat sih. Nomor 16 saya minta tolong ke ini karena sudah mulai habis, saya minta tolong kembali ke Nur Hayati, kembali silakan. Ini pasti muncul nih tingkat ketergantungan menurut 12. Nomor 16 silakan Nur Hayati kembali. Seorang perempuan usia 39 tahun dirawat pada bangsal penyakit dalam. Dari hasil pengkajian, ketergantungan klien didapatkan data klien memerlukan perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ambulansi dibantu, klien terpasang infus dan kateter, dan perlu observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Apakah derajat ketergantungan klien terhadap kebutuhan keperawatan berdasarkan kriteria Douglas? Jawabannya C, Pak. Partial care. Benar, parsial. Kenapa parsial? Karena pasiennya perlu perawatan 3-4 jam per 24 jam. Ya. Terus observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam. Coba cek di sini. Benar nggak parsial? Kuncinya ada di sini. Oh iya. Benar. Benar berarti? Apa salah? Benar, Pak. Teman-teman yang lain bisa dicek di sini. Ini pasti muncul di soal berikutnya. Teman-teman harus bisa membedakan antara perawatan minimal, perawatan intermediate atau parsial, perawatan maksimal atau total. Kalau total biasanya pasti dia pakai sasion, dipasangin GT, terus ada TTP-nya tiap
2 jam sekali. Terus totalnya mungkin sekitar 5-6 jam. Total. Selanjutnya saya minta tolong ke Mega Mustika. Silakan. Iya, Pak. Saat operan kepala ruangan mendengarkan banyak keluhan dari keluarga pasien saat perawat berhalangan hadir karena anaknya sakit. Lift RS menuju ke ruangan sedang dalam perbaikan, sehingga perawat harus menggunakan tangga melalui untuk akses ke ruangan yang berada di lantai 4. Setelah selesai memberi pengarahan kepada ruangan, berkata, tetap semangat teman-teman dalam melayani pasien dan keluarga. Apa fungsi kepemimpinan yang ditampilkan kepala ruangan tersebut? Jawabannya? Jawabannya yang B bukan, Pak. Yang sebagai motivator. Boleh, ya. Kalau ini sih teman-teman yang lebih tahu. Ini udah jelas sebagai motivator. Nah ini fungsi manajemen lagi nih. Dewi Intan, silakan. Iya Pak, izin membaca soalnya. Seorang nurse penanggung jawab shift dina sore memasuki kamar 6, 7, dan 8 untuk memastikan semua rencana asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana berjalan dengan baik. Dilanjutkan dengan menemui perawat penanggung jawab kamar dan mengecek ketersediaan alat yang digunakan. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan nurse penanggung jawab shift tersebut? Menurut saya jawabannya controlling, Pak. Benar. Controlling. Harus sudah hafal nih fungsi manajemen. Harus sudah semakin expert dan dibaca-baca lagi. Mas 19, saya minta tolong Kolia Setiana. Ya, baik. Sebagai kepala regu dituntut untuk dapat melakukan banyak aktivitas asuhan dan manajemen di ruangan. Setelah mengarahkan asuhan jam 8 terhadap anggota, dilanjutkan rapat pengembangan dengan kepala ruangan jam 10. Selain itu, jam 12.30 juga masih harus mengawasi pelaksanaan asuhan klien, dan jam 13.30 harus mengecek dokumentasi asuhan keperawatan anggotanya. Apakah kemampuan yang paling penting harus dimiliki untuk menjalankan kegiatan tersebut? Menurut saya, Pak, keterampilan manajemen klinis. Masa klinis? Ada yang lain? Enggak, ada Pak, pengelolaan waktu yang efektif mungkin ya Pak. Hati-hati. Ini soal manajemen sering menjebak, ini harus dibaca dulu pilihan yang lebih tepat itu yang mana. Semuanya benar ini sebenarnya, tapi yang paling tepat yang mana? Ya baik Pak, mungkin pengelolaan waktu yang efektif kemungkinan karena kan jamnya kan mepet-mepet gitu Pak. Saya minta tolong ke Raden Arya. Nah, yang nomor 20 apa kira-kira? Seorang perawat manajer mendapatkan keluhan dari pasien tentang komunikasi perawat yang kurang baik sehingga pasien merasa kurang puas dengan pelayanan perawatan di ruangan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, perawat manajer melakukan upaya peningkatan mutu yang berfokus pada peningkatan kemampuan komunikasi dengan caring perawat. Apa dimensi mutu yang ditingkatkan oleh perawat manajer tersebut? Sebentar Pak. Jawabannya? Caring.
Kalau caring berarti kita merawat. Nah, empati, benar. Ini ya terus di teman-teman catat 5 dimensi mutu pelayanan, service quality, tangible, kata kuncinya adalah fasilitas fisik, reliable, sesuai dengan SOP, responsiveness, itu harus jelas responnya dalam memberikan pelayanan, jaminan bahwa memang kualitasnya bagus, keamanan juga. Nah, empati, nah ini yang menjadi lahan dari perawat yang harus benar-benar dilaksanakan dalam memberikan asuhan atau caring kepada pasien. Ada pertanyaan dari 20 soal tadi? Kalau teman-teman mendengarkan dengan baik, pasti akan sangat jelas dan saya kasih sedikit tambahan. Ada yang bisa menjawab? Nomor 21. Kira-kira yang paling tepat apa? Total, Pak. Total care, Pak. Total care. Oke, saya harap semuanya bisa mengikuti. Yang ini Satu sampai 2 jam per hari. Jadi ini minimal ya? Minimal, benar. Iya, minimal. Yang ini saya minta Debbie Febriana. Kira-kira apa? Tahap perubahan dari Kurt Lewin ini? Iya, sebentar, Pak. Perawatnya termotivasi kuat ini. Ini kalau teman-teman lihat tadi, langsung bisa jawab. Yang lain bisa jawab apa kira-kira? Tahapan perubahan Kurt Lewin, apa saja? Unfreezing, moving, refreezing. Unfreezing, Pak. Benar, unfreezing. Ya, tepat unfreezing, karena dia mulai termotivasi, merasa perlu untuk berubah di tahapan dari unfreezing. Nah, ini deh, kasih lagi penyelesaian konflik. Salsabila Azhara, bisa baca? Ya, Pak. Seorang kepala ruangan perawat bedah menyelesaikan konflik yang terjadi di ruangannya dan memperhatikan peraturan dan ketetapan organisasi yang berlaku. Memberikan hukuman kepada anggota yang melanggar, menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, pendekatan individual lebih ditekankan tegas dalam pemberian keputusan, penciptaan rasa hormat dan rasa percaya diri di antara anggota untuk mengatasi masalah dalam ruangan tersebut. Apakah strategi penyelesaian konflik yang digunakan oleh kepala ruangan tersebut? Jawabannya? Yang B bukan, Pak. Apa? Kata kuncinya adalah dia penawaran bantuan untuk menyelesaikan masalah pekerjaan.
memfasilitasi. Kalau ada masalah sini deh, saya bantu nih. Akomodasi. Apa? Akomodasi bukan. Akomodasi yang tepat. Dia berusaha, dia kalau akomodasinya dia nggak harus punya konflik, tapi bawahannya yang punya konflik dua orang, dia berusaha untuk memfasilitasi, menengahi. Gimana nih caranya? Dia akomodasi keduanya. Nah, ini nih yang paling gampang. Ada kalau ada reward dan punishment, itu berarti ke jawabannya gampang nih. Sefira apa jawabannya? Sefira? Otoriter, Pak. Jelas. Kalau dari reward dan punishment pasti otoriter. Kalau dia bertanya kepada bawahannya meminta pendapat, itu demokrasi. Kalau dia membebaskan bawahannya tanpa controlling, itu laissez-faire. Ini apa? Dewi Intan? 26. Jawabannya, Pak. Kompetisi bukan, Pak. Ya, benar. Persaingan yang sehat. Kompetisi. Baik, sekian mungkin dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau misalnya ada teman-teman bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan? Sudah jelas? Ada yang perlu materi saya tadi? Kalau perlu saya kirimkan slide-nya. Boleh Bapak Boleh, dikirimkan, Pak. Pak. Boleh, dicatat nomor saya. Baik, Jadi, Pak. saya kirim ke saya kirim ke chat. Pak Heri, saya izin sudah selesai. Pak Heri hadir ya? Masih hadir. Pak Heri sudah apa? Ini biasanya langsung diakhiri atau misalnya menunggu Pak Heri dulu? Oh, sudah selesai ya? Oh, sudah Pak. Oh, ya udah. Jadi saya share lagi materinya 26 soal, sisanya lagi 20 soal. Saya Oke, kirimkan siap. slide-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak Studi atas materi yang sudah disampaikan. Mohon maaf. Kita akhiri ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Studi benar-benar bermanfaat untuk persiapan kom kita nanti. Nah, nanti untuk jadwal kom selanjutnya, saya sesuai jadwal nanti kalau ada perubahan baru saya sampaikan. Jadi teman-teman tetap berpatokan dengan jadwal yang ada. Kalau misalnya ada perubahan baru saya infokan. Untuk hari selanjutnya berarti saya izin